sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Sejarah awal akuntansi. Dari beberapa percobaan yang telah dilakukan untuk menyatakan lokasi dan waktu dari lahirnya sistem pencatatan berpasangan menghasilkan bermacam-macam skenario. Kebanyakan skenario tersebut mengakui bahwa kehadiran suatu bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan terjadi sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti adanya pencatatan berpasangan diantaranya terjadi pada beberapa kebudayaan seperti pada kebudayaan Kaldean, Babilonia, Assyria, dan Sumeria yang menentukan pemerintahan berorganisasi pertama di dunia, termasuk juga beberapa bahasa tulisan tertua dan catatan-catatan usaha tertua yang masih dapat diselamatkan. Kemudian ada kebudayaan Mesir di mana para juru tulisnya menjadi titik pusat di mana keseluruhan mesin pembendaharaan dan bagian-bagian lainnya berputar. Kemudian ada kebudayaan Cina di mana akuntansi pemerintahannya memainkan peranan yang vital dan rumit pada masa dinasti Zhou. Kebudayaan Yunani di mana Zenon, seorang manajer dari wilayah Apollonius yang luas di tahun 256 sebelum Masehi, memperkenalkan sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terperinci. Dan terakhir, kebudayaan Romawi dengan hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat laporan mengenai posisi keuangan mereka dan di mana hak-hak sipil bergantung kepada jumlah harta benda yang dilaporkan oleh para penduduknya. Littleton menyebutkan ada 7 prakondisi bagi timbulnya pembukuan yang sistematik, di antaranya pertama, seni penulisan, karena pembukuan adalah intinya sebuah catatan. Yang kedua, aritmatika, karena aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sederhana. Yang ketiga, milik pribadi, karena pembukuan hanya berkepentingan dengan fakta-fakta mengenai harta benda dan hak miliknya. Yang keempat, uang. Uang adalah perantara dalam perekonomian, karena pembukuan tidak diperlukan kecuali transaksi dalam kekayaan dan hak atas kekayaan dapat direduksi dalam denominator umum ini. Yang kelima ada kredit. Kredit yaitu transaksi yang belum selesai. Hal ini dikarenakan tidak ada dorongan untuk membuat catatan apapun jika seluruh pertukaran dilakukan di tempat saat itu juga. Yang keenam ada perdagangan, karena sebuah penjualan lokal saja tidak akan menciptakan cukup tekanan atau volume bisnis untuk merangsang manusia mengkoordinasikan berbagai pemikiran ke dalam suatu sistem. Yang terakhir ada modal, karena tanpa modal perdagangan tidak akan berarti dan pemberian kredit menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan. Penggunaan metode pembukuan pencatatan berpasangan atau bisa juga disebut sebagai pembukuan Italia terjadi di abad ke-14. Buku pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah milik Masari dan Genoa tahun 1340. Luca Pacioli, seorang pastor dari Ordo Franciscus, mengenalkan pembukuan pencatatan berpasangan di tahun 1494 melalui bukunya Summa de Arithmetica Geometrica Properti et Proportionalita. Ia menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Risalahnya mencerminkan praktik-praktik yang berlaku di Venesia pada masa itu yang kemudian dikenal sebagai metode Venesia atau metode Italia. Oleh karena itu, ia bukanlah penemu dari pembukuan pencatatan berpasangan, tetapi menguraikan mengenai apa yang dipraktikkan pada masa itu. Dia menjelaskan mengenai penggunaan debit dan kredit dalam pencatatan berpasangan dan menyarankan untuk melakukan perhitungan dari laba suatu periode dan penutupan buku. Perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Pada abad ke-16 dan 17, metode Italia ini menyebar ke seluruh Eropa dan memiliki karakteristik serta perkembangan baru. Cushing mencatatkan rangkaian perkembangan dari pembukuan pencatatan berpasangan yang meliputi 1. Sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Kedua, pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik sekaligus merasionalkan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak. Yang ketiga, penerapan dari sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Yang keempat, abad ke-17 untuk mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Kemudian, yang kelima,
dimulai dengan East India Company di abad ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dari perusahaan tadi. Seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, periodisitas, dan akrual. Yang keenam, metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengenai evolusi terjadi pada abad ke-18. Yang ketujuh, abad ke-19 dilakukan depresiasi atas aset yang tidak terjual. Meskipun tidak terlalu banyak digunakan, terdapat beberapa bukti yang ditunjukkan oleh Saliero pada tahun 1915 akan adanya metode-metode depresiasi berikut ini seperti garis lurus, metode saldo menurun, metode dana pelunasan dan anuitas, dan metode unit biaya. Baru setelah tahun 1930-an, beban depresiasi menjadi lebih umum dipergunakan. Yang kedelapan, lahirnya akuntansi biaya pada abad ke-19 akibat adanya revolusi industri. Yang kesembilan, pada paruh terakhir dari abad ke-19 terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Yang ke-10, di akhir abad ke-19 dan 20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Dan ke-11, di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka pajak, dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Wahid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Baik, terkait perkembangan prinsip akuntansi ini terbagi ke dalam 4 fase, di mana fase yang pertama ini merupakan fase kontribusi manajemen, terjadi pada tahun 1900 sampai tahun 1933, di mana dalam fase ini manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Lalu fase yang kedua yakni fase kontribusi institusi, terjadi pada tahun 1933 sampai tahun 1959, di mana badan profesional memainkan peranan penting dalam mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi. Lalu fase yang ketiga ada fase kontribusi profesional, di mana itu terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1973, dan itu sama saja dengan pada fase yang kedua, di mana badan profesional memainkan peranan penting dalam mengembangkan prinsip akuntansi. Lalu fase yang terakhir yakni fase politisasi akuntansi, terjadi pada tahun 1973 sampai sekarang, di mana ini merupakan awal mula gerakan menuju politisasi akuntansi. Oke, baik, di sini saya akan membreakdown lagi terkait fase-fase dari prinsip akuntansi, di mana fase yang pertama tadi merupakan fase kontribusi manajemen, terjadi pada tahun 1900 sampai 1933. Pada fase itu ditandai dengan solusi ad hoc untuk masalah dan kontroversi yang mendadak. Ad hoc sendiri artinya tidak permanen atau bersifat sementara, berarti solusi yang ditawarkan itu sifatnya sementara dan tidak mutlak. Lalu yang kedua itu pada fase itu juga kurang dukungan mengenai teoritis. Dan yang ketiga, fokus pada minimalisasi pajak pendapatan. Ini merupakan suatu upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif rendah. Lalu yang keempat terkait perataan laba, di mana ini merupakan tindakan yang secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan untuk mencapai laba yang diinginkan. Dan yang terakhir, masalah kompleks dihindari demi solusi yang tepat. Selain itu,
Pada fase kontribusi manajemen ini juga terdapat pengaruh periode yang signifikan, yakni yang pertama mengenai bunga sebagai kontroversi biaya, di mana kebutuhan untuk menginvestasi karena sejumlah besar modal untuk waktu yang lama meningkatkan biaya overhead. Selain itu, dimasukkannya biaya overhead dalam biaya produk menjadi suatu permasalahan. Lalu yang kedua, tumbuh efek perpajakan pendapatan bisnis. Selain itu, juga muncul argumen pada fase ini untuk perbaikan standar pelaporan keuangan, di mana sejak tahun 1900 Bursa Efek New York mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan. Selain itu juga muncul berbagai seruan untuk melindungi investor, dan terakhir Dewan Penguji didirikan pada tahun 1917 untuk membuat ujian bersertifikasi praktik akuntan atau CPA yang beragam. Baik, memasuki fase yang kedua, yakni fase kontribusi institusi, terjadi pada tahun 1933 sampai tahun 1959. Pada fase ini mulai ada upaya untuk meningkatkan peran institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi, di mana ada berbagai upaya. Yang pertama, melalui pembentukan Komisi Sekuritas dan Bursa untuk mengatur hukum investasi federal. Lalu yang kedua, munculnya prinsip-prinsip akuntansi seperti prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada perusahaan diizinkan memilih metode akuntansi tetapi harus mengungkapkannya atau disclosure. Yang keempat, ada Komite Prosedur Akuntansi atau CAP mulai menerbitkan Buletin Penelitian Akuntansi atau AKB pada tahun 1938. Baik, memasuki fase yang ketiga, yakni fase kontribusi profesional, terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1973, di mana pada fase ini ditandai dengan pembentukan Dewan Prinsip Akuntansi atau APB dan Divisi Riset Akuntansi. Tujuannya apa? Untuk meneliti isu-isu yang merupakan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dan ternyata pada fase ini juga Dewan Prinsip Akuntansi ini atau APB tidak berhasil dan dikritik karena terlalu bergantung pada asosiasi profesional. Alasannya karena tidak ada kerangka teoritis yang mapan, lalu otoritas pernyataannya tidak jelas, dan perlakuan alternatif memungkinkan adanya fleksibilitas dan pemilihan teknik akuntansi. Baik, ini merupakan fase yang terakhir, merupakan fase politisasi terbuka, terjadi pada tahun 1973 sampai sekarang, di mana pada fase ini juga terjadi pengembangan kerangka teoritis. Ini merupakan suatu jawaban atas apa yang terjadi pada fase kontribusi profesional, di mana Dewan Prinsip Akuntansi ini mengalami suatu kegagalan karena kerangka teoritis yang kurang mapan. Lalu yang kedua, muncul berbagai kelompok berkepentingan. Lalu yang terakhir, ini adanya laporan Metcalfe yang merilis 2 poin penting, yakni menuduh bahwa firma akuntansi 8 besar Amerika Serikat memonopoli audit perusahaan besar dan mengontrol proses penetapan standar. Lalu yang kedua, membuat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas suatu perusahaan. Mungkin itu penjelasan saya mengenai perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Next, saya akan menjelaskan tentang perbedaan akuntansi dan kapitalisme.
Akuntansi dan kapitalisme saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yang vital di dalam perkembangan dan evolusi dari kapitalisme itu sendiri. Nah, pengertian dari kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta kekayaan sebagai alat produksi dan untuk berusaha. Nah, sedangkan akuntansi adalah pengukuran penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan yang lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintahan. Nah, ini adalah pembeda antara kapitalisme dan akuntansi. Kapitalisme itu memiliki hak kepemilikan perorangan atas berbagai macam faktor produksi, termasuk sumber daya alam. Nah, pihak swasta dalam kapitalisme memiliki kebebasan sendiri untuk mempunyai alat-alat produksi dan aktiva seperti gedung, mesin, dan juga bahan baku. Sistem ekonomi kapitalisme itu setiap individu memiliki kebebasan dalam bersaing bisnis dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan pihak swasta memiliki kebebasan penuh terkait barang apa saja yang akan diproduksi beserta jumlah barangnya. Selain itu, pihak swasta juga memiliki kebebasan untuk menentukan harga pada masing-masing produk yang dijualnya. Jadi pihak swasta ini menentukan demand pada masing-masing produk yang dijualnya. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pemerintah cenderung tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Meskipun dalam hal ini, pemerintah dapat mengelola krisis ekonomi, namun hal tersebut tidak dapat membatasi aktivitas dan kepemilikan para pemegang modal. Nah, masyarakat yang hidup di kapitalisme ini cenderung berperilaku hedonisme. Hal tersebut terjadi karena sudah terpengaruh dengan berbagai iklan yang dijual oleh para pengusaha ataupun faktor-faktor lainnya. Nah, sekarang adalah perbedaannya akuntansi. Fungsi utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk mengambil keputusan. Nah, tugas akuntan sendiri adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda tersebut. Nah, akuntansi keuangan terutama berkepentingan terhadap pemakai laporan luar entitas, misalnya pemegang saham, kreditur, pelanggan, para analisis keuangan, karyawan, dan berbagai instansi pemerintah. Lingkup informasi akuntansi keuangan pada umumnya menyajikan informasi mengenai entitas secara keseluruhan, sedangkan laporan laba rugi menyajikan hasil kegiatan entitas sebagai keseluruhan pula. Ditinjau dari segi waktu, fokus informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu dan untuk menggambarkan pertanggungjawaban yang dapat dipercayakan oleh pihak luar atau manajemen entitas. Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan periodik yang umumnya terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan laba yang ditahan, serta laporan perubahan posisi keuangan. Laporan ini berisi informasi ringkas mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil usaha, serta perubahan laba yang ditahan dan perubahan posisi keuangan untuk periode tertentu. Informasi yang disajikan kepada pihak luar memerlukan ketepatan yang tinggi karena pada umumnya menyangkut laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan isu utama sejarah akuntansi internasional. Untuk dari pandangan yang pertama, sudut pandang sejarah. Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Kronologi berikut ini menunjukkan bahwa akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuan untuk diterapkan dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Sementara di pihak lain memungkinkan timbulnya perkembangan terus-menerus dalam bidang teori dan praktik di seluruh dunia. Permulaan sistem pembukaan berpasangan ini yang mulai dianggap sebagai awal pencipta akuntansi seperti yang kita ketahui berawal dari Negam Nengah, kota di Italia pada abad ke-14 dan 15. Untuk yang selanjutnya yaitu sudut pandang kontemporer. Usaha-usaha untuk memperoleh perbedaan akuntansi internasional merupakan sesuatu yang penting di satu sisi. Sekarang ini terdapat sejumlah faktor tambahan yang turut menambah pentingnya mempelajari akuntansi internasional. Faktor ini tumbuh dan pengurangan signifikan
terus-menerus hambatan perdagangan dan pengendalian modal secara nasional yang terjadi bersamaan dengan kemajuan dalam teknologi informasi. Untuk yang selanjutnya, pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Bisnis internasional secara tradisional terkait dengan perdagangan luar negeri. Kegiatan ini yang berakar dari masa lampau akan terus berlanjut. Tren ekspor dan impor saat ini, isu akuntansi utama yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor adalah akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing. Contohnya, misalkan Solvay merupakan ekspor sejumlah obat-obatan kepada importen Brasil dan mengirimkan tagihannya dalam mata uang SEL Brasil. Lalu Solvay akan mengalami kerugian dalam mata uang asing karena real akan menghasilkan euro yang sangat konversi setelah devaluasi dibandingkan sebelum devaluasi. Tapi kerugian transaksi tersebut tidak langsung. Selanjutnya, merger dan akuisisi lintas batas. Merger umumnya diringkas dengan istilah sinergi operasi atau skala ekonomi. Akuntansi memainkan peranan yang penting dalam negara konsolidasi ini karena angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Karena angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dan proses penilaiannya perusahaan, perubahan aturan pengukuran nasional dapat memperumit proses penilaian perusahaan. Yang selanjutnya yaitu inovasi keuangan. Deregulasi pasar keuangan dan pengendalian modal yang terus dilakukan, volatilitas dalam harga komoditas, valuta asing, dan kredit. Berdasarkan kondisi dunia saat ini, manajemen keuangan perlu menyadari risiko yang sangat mereka hadapi berasal dari volatilitas tersebut. Risiko manakah yang perlu dilindungi dan manakah yang harus dievaluasi. Selanjutnya yaitu internasional pasar modal. Faktor yang mungkin banyak menyumbangkan perhatian lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksekutif, perusahaan investor, regulator, pasar, pembuat standar akuntansi, dan para pendidik ilmu bisnis adalah internasionalisasi pasar modal seluruh dunia. Akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang tertentu, berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya yaitu perkembangan. Standar dan praktek akuntansi setiap negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Ada 7 faktor yang dipercaya. 7 faktor pertama berupa ekonomi, sejarah, dan sosial dan kelembagaan merupakan faktor yang sering disebut oleh para penulis akuntansi. Yang pertama, sumber pendanaan. Di negara-negara pasar ekuitas yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas beberapa baik manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas, masa depan, dan risiko terkait. Selanjutnya, sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga interaksi. Dunia Rarat diambil dari hukum Romawi dan kode Napoleon. Memiliki 2 orientasi dasar, yaitu hukum kode atau sipil dan hukum Tirnuti atau kasus. Yang selanjutnya, perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimkan keperluan pajak. Selanjutnya, ikatan politik dan ekonomi. Teknologi akuntansi dialihkan melalui perdagangan dan kekuatan sejenisnya. Sistem pencatatan berpasangan yang berawal di Italia pada tahun 1900-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa. Untuk yang selanjutnya, inflasi. Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi kecenderungan suatu negara untuk menerapkan perubahan harga terhadap akun-akun perusahaan.
Yang selanjutnya, tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. Yang selanjutnya, tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi sendiri merupakan studi atas evolusi dari suatu pemikiran, praktik, dan institusi akuntansi sebagai tanggapan dari perubahan lingkungan dan perubahan sosial. Relevansi sejarah akuntansi memiliki beberapa acuan, yaitu beracuan pada pedagogi atau pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Hal-hal tersebut diperlukan sebagai penelitian sejarah akuntansi, sehingga penelitian yang dihasilkan lebih baik dan menuntut lebih banyak pertanyaan yang dilontarkan mengenai sejarah akuntansi. Berikut ini merupakan relevansi dari sejarah akuntansi terhadap acuan-acuan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada relevansi terhadap pedagogi atau pendidikan. Dengan didasarkan pada tradisi yang dikembangkan selama berabad-abad, dapat mendidik untuk lebih menghargai warisan intelektual akuntansi. Selanjutnya, dengan adanya literatur dan studi-studi positif yang penting, mungkin saja akan hilang atau dipelajari secara tidak sempurna di dalam jangka waktu lebih panjang jika tidak didokumentasikan oleh ahli sejarah. Dan yang terakhir, investigasi yang dilakukan akan berisiko jika klaim-klaim atas pengetahuan masa lalu tidak lengkap atau tidak mendasar. Hal tersebut dapat terjadi tanpa memiliki akses kepada analisis dan interpretasi sejarah, perkembangan pemikiran dan praktek akuntansi. Lalu selanjutnya relevansi sejarah akuntansi dengan perspektif kebijakan. Relevansi sejarah akuntansi dengan kebijakan ini yaitu adanya peran instrumental sejarah akuntansi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu relevansi sejarah akuntansi dengan perspektif praktik akuntansi. Jika dikaitkan dengan praktik akuntansi, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di masa lalu. Selanjutnya, terdapat bidang-bidang ideal bagi historiografi atau penulisan sejarah akuntansi. Bidang ideal yang didiskusikan dari riset sejarah mencakup area-area atau bidang-bidang seperti yang pertama biografi, yang kedua ada sejarah institusional, yang ketiga ada perkembangan pemikiran, keempat ada sejarah umum, yang kelima ada sejarah penting, keenam taksonomi, dan yang terakhir basis data bibliografi. Dengan adanya area atau bidang tersebut, dapat menjanjikan pengetahuan yang penting dan lebih baik bagi riset, praktik, serta kebijakan akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Siti Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu akuntansi internasional. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa isu akuntansi internasional, dimulai dengan isu yang pertama, yaitu pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Nah, operasi multinasional ini erat kaitannya dengan kegiatan internasional, yaitu ekspor dan impor. Isu akuntansi utama yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor ini adalah akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing. Saat ini, bisnis internasional semakin berhubungan dengan investasi asing secara langsung yang meliputi sistem manufaktur atau distribusi di luar negeri dalam bentuk afiliasi seutuhnya. Nah, sebagai contoh, misalkan negara Solvay yang melakukan ekspor sejumlah obat-obatan kepada negara Brazil dan mengirimkan tagihannya dalam bentuk mata uang real Brazil.
Seandainya nilai real mengalami penurunan relatif terhadap euro sebelum dilakukan pembayaran, maka Solvay akan kena kerugian transaksi karena penurunan mata uang tersebut. Nah, jika terlihat jelas adanya bias dari negara maju terhadap investasi asing secara langsung, akan meledaknya investasi asing langsung ke negara-negara berkembang sejak awal tahun 1990-an, sehingga menunjukkan bahwa MNC semakin menyadari bahwa negara-negara tuan rumah ini. Next. Isu yang kedua adalah merger dan akuisisi lintas batas. Seiring dengan berlanjutnya tren global atas konsolidasi industri serta mengenai merger dan akuisisi internasional praktis merupakan kenyataan sehari-hari. Apabila merger umumnya diringkas dengan istilah sinergi operasi atau skala ekonomi, akuntansi merupakan peranan yang penting dalam mega konsolidasi ini karena angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Perbedaan aturan pengukuran nasional dapat memperumit proses penilaian pada perusahaan tersebut. Isu yang ketiga adalah mengenai inovasi keuangan. Inovasi keuangan ini berhubungan erat dengan manajemen risiko pada sebuah perusahaan. Dikarenakan manajemen risiko pada sebuah perusahaan adalah hal yang sangat penting. Pada saat yang bersamaan, kemajuan teknologi keuangan memungkinkan pergeseran risiko keuangan kepada pundak orang lain. Meski demikian, untuk mengukur risiko antar pihak dapat dialihkan dan sekarang berada pada budak sekelompok besar pelaku pasar. Maka dari itu, akuntansi diperlukan untuk memanajemen risiko sehingga akuntansi akan sangat berperan. Tamat jelas adanya ketergantungan yang ditimbulkan terhadap praktik pelaporan internasional dan kebingungan yang timbul dari perbedaan pengukuran produk risiko keuangan. Mereka yang mengambil keahlian manajemen risiko sangat dihargai oleh pasar dan juga dibutuhkan oleh pasar. Nah, isu yang keempat yaitu internasionalisasi pasar modal. Faktor yang mungkin banyak menyumbangkan perhatian lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksekutif perusahaan, investor, para pendidik ilmu, pebisnis internasional, pasar modal seluruh dunia adalah adanya internasionalisasi pasar modal. Akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang tentunya berubah dan mencerminkan konsumsi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ada dalam lingkungan operasinya. Secara akuntansi dan para akuntan memperlihatkan perubahan secara terus-menerus hingga pada awalnya akuntansi tidak lebih dari sistem pencatatan pada jasa perbankan tertentu dan skema pemungutan pajak. Sehingga adanya sistem pencatatan buku ganda kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan pembagian kerja yang memerlukan sistem ini. Timbulnya perusahaan modern mendorong pelaporan keuangan dan auditing dilakukan secara periodik agar dapat mengikuti perhatian masyarakat terhadap lingkungan yang makin meningkat dan perhatiannya terhadap integritas perusahaan. Sehingga akuntansi telah memperluas lingkupnya terhadap konsultasi manajemen dan menggabungkan teknologi informasi yang makin berkembang ke dalam sistem dan prosedurnya. Nah, mengapa kita harus mengetahui bagaimana dan mengapa akuntansi berkembang? Jawabannya adalah sama seperti mengapa kita mempelajari perkembangan dalam bidang yang lain. Kita akan dapat memahami dengan lebih baik sistem akuntansi suatu negara dengan mengetahui faktor-faktor dasar yang mempengaruhi perkembangannya.
Tentu saja, akuntansi ini berbeda dari suatu tempat ke tempat lain di seluruh dunia, dan pengetahuan mengenai faktor tersebut akan sangat membantu kita dalam memahami mengapa hal itu terjadi. Dengan kata lain, perbedaan-perbedaan yang terlihat serta persamaan-persamaan dapat dijelaskan melalui faktor-faktor tersebut. Karena akuntansi bereaksi terhadap lingkungan budaya, ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya yang berbeda-beda pada setiap negara yang menghasilkan sistem akuntansi yang berbeda pula. Dan lingkungan yang serupa menghasilkan sistem yang serupa pula. Seperti itu.